Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fujanul Isnaini dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam di negara Cina. Nah, sebelum saya membahas sejarah peradaban Islam di negara Cina, saya akan menyampaikan profil singkat tentang negara Cina. Siapa yang tidak tahu dengan negara Cina? Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya mencapai 1,38 miliar jiwa. Ini setara dengan 5 kali lipat jumlah penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 262 juta jiwa pada tahun 2018. Selain sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Luas wilayahnya mencapai 9,6 juta kilometer persegi. Luas wilayah ini menjadikan Cina sebagai negara terbesar keempat di dunia. Selain itu, dalam bidang ekonomi, Cina juga menduduki posisinya di dunia. Cina merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pendapatan domestik brutonya mencapai 23,21 triliun US dollar di tahun 2017. Nah, Cina juga sebagai penghasil beberapa komoditas penting, yaitu seperti emas, perak, batu bara, tembaga, nikel, aluminium, besi, dan lain sebagainya. Pendapatan per kapita negara Cina yaitu 16.700 US dollar. Nah, jadi kita ketahui bahwa negara Cina ini adalah negara yang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan posisi keempat negara terbesar di dunia, posisi kedua dengan ekonomi terbesar di dunia. Jadi negara Cina ini adalah negara maju dan negara kaya, bisa dibilang hampir sempurna. Nah, secara geografis, Cina ini berada di bagian Asia bagian timur. Di benua Asia bagian timur, yaitu berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Nah, Cina ini memiliki nama lengkap yaitu Republik Rakyat Cina atau People's Republic of China. Nah, dalam pemerintahannya itu hanya dikuasai oleh satu partai saja, yaitu Partai Komunis Cina. Nah, ibu kota Cina adalah Beijing. Meskipun pemerintahannya hanya dikuasai oleh satu partai saja, yaitu Partai Komunis Cina, apakah agama Islam bisa masuk ke dalam ini? Tentu bisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di negara Cina. Lalu bagaimanakah sejarah masuknya agama Islam ke negara Cina? Nah, sejumlah sejarawan mencatat bahwa agama Islam masuk ke negara Cina pada abad ke-7 atau sekitar 678 Masehi di masa pemerintahan dinasti Tang. Nah, dalam buku sejarah Ciu Tangsu disebutkan bahwa pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan mengirim atau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya untuk menyebarkan ajaran Islam di daratan Cina. Nah, kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas beserta 15 orang rekannya ini disambut dengan baik dan diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Bahkan, sang kaisar mengizinkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton. Nah, sejak saat itu, agama Islam mulai berkembang di negeri tirai bambu itu. Nah, ada dua jalur utama dalam penyebaran agama Islam di negara Cina, yaitu jalur darat, yang bisa disebut juga dengan jalur sutra, dan juga ada juga jalur laut, yang bisa disebut juga dengan jalur lada. Nah, selain utusan Utsman, masuknya agama Islam ke negara Cina yaitu dibawa oleh para saudagar Arab dan Persia. Sejarah menyebutkan bahwa
Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah etnis Huici. Sejak saat itu, pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Bahkan, pada masa pemerintahan dinasti Song, sejumlah pedagang Islam telah menguasai industri ekspor dan impor di Cina. Nah, pada zaman itu, pemerintahan selalu menyerahkan jabatan Direktur Jenderal Pelayaran kepada orang Islam. Kemudian bagaimanakah kondisi Islam di negara Cina pada saat ini? Pemeluk agama Islam di negara Cina memang masih menjadi minoritas sampai saat ini. Namun, kebijakan pemerintahan Cina yang memisahkan antara urusan agama dan urusan kenegaraan membuat umat Islam tetap leluasa untuk menjalankan ibadah. Meski Cina merupakan negara komunis, tercatat pada tahun 2012 lalu, di negara Cina terdapat kurang lebih 45.000 masjid. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, terutama di kota-kota yang penduduknya banyak menganut agama Islam, seperti di Xinjiang, Ningxia, Guilin, dan Jingzhou. Nah, dikutip dari Detik News bahwa pihaknya pernah mengunjungi 3 tempat di negara Cina yang menjadi pusat komunitas Islam, yaitu Guilin, Zhengzhou, dan Beijing. Nah, sejumlah pengurus masjid dan sekolah Islam di sana menyebutkan bahwa pemerintah Cina selalu memberikan dana untuk pembangunan masjid, pembangunan tempat ibadah, dan pembangunan lembaga pendidikan. Jadi, umat Islam di sana mendapat dukungan dari pemerintahan Cina, meskipun pemerintahan Cina mayoritas adalah komunis. Selain itu, di bidang politik, orang-orang Islam mulai ikut serta dalam kegiatan. Contohnya, tercatat dalam jumlah 2.987 anggota Kongres Rakyat Cina atau National People's Congress atau disingkat NPC, sejumlah 97 orang diantaranya adalah beragama Islam. Poin selanjutnya yaitu, apakah ada permasalahan yang dialami oleh umat Islam di negara Cina? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hubungan antara umat Islam di Cina dengan pemerintahan di sana terjalin cukup baik. Ini dikarenakan karena kebijakan pemerintahan Cina yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan kenegaraan, sehingga bagi umat Muslim bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, dengan tenang dan tentram. Namun, beberapa tahun ke belakang kita digemparkan dengan dengan berita Muslim Uighur yang mengalami penindasan dan penyiksaan oleh pihak-pihak Cina di sana, di kamp-kamp konsentrasi yang mereka sebut dengan pusat pendidikan. Hal ini berawal dari pada tahun 2014 terjadi serangan, pengeboman, dan teror di kota Xinjiang, dan pemerintahan Cina menduga bahwa hal ini dilakukan oleh etnis Uighur. Oleh karena itu, setiap Muslim dari etnis Uighur ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat yang mereka sebut dengan pusat pendidikan. Akan tetapi banyak diantaranya kesaksian-kesaksian yang dimana mereka itu mengalami penyiksaan dan penindasan di kamp-kamp tersebut. Mereka dipaksa untuk belajar bahasa Cina, belajar lagu-lagu Cina, dan dipaksa untuk mengikuti perkuliahan pendidikan komunis Cina. Hal itu tentunya mengundang kecaman dari seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya berita ini, kita tahu bahwa setiap orang berhak untuk menganut agamanya masing-masing, berhak menganut menurut kepercayaan masing-masing, tidak dapat dipaksa oleh siapapun. Dan jelas ini adalah suatu pelanggaran HAM. Tetapi, alhamdulillah keadaan umat Islam Cina saat ini berjalan dengan tentram, damai, dan sejahtera. Dan poin yang terakhir, hal positif apa yang bisa dunia luar tiru dari umat Islam di negara Cina? Nah, kita tahu bahwa umat Islam di sana merupakan minoritas, dan mayoritas di sana merupakan komunis, bahkan pemerintah di sana mayoritasnya juga komunis.
Hal positif yang dapat kita tiru yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar mayoritas dan minoritas, kerukunan antar pemerintah dengan rakyatnya. Meskipun sebagian besar pemerintahannya itu berbentuk komunis, akan tetapi mereka membebaskan kepada warganya untuk memilih agamanya masing-masing, untuk sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, hal ini merupakan hal yang patut kita hal yang patut dunia luar itu tiru, karena di luar sana banyak sekali penindasan-penindasan terhadap umat beragama. Contohnya India menindas umat-umat Muslim dan umat Kristen di sana. Israel yang berpuluh-puluh tahun menindas umat Islam di Palestina dan umat Kristen juga. Sedangkan terjadi kerukunan agama di negara Cina meskipun umat Islam di sana masih minoritas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya sendiri. Tentunya video kali ini mengenai sejarah peradaban Islam di negara Cina tentunya jauh dari kata lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya baik dalam penyampaian maupun dalam kekeliruan saya. Tentunya saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyampaian materi selanjutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.